وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Lalu saat ini ketika Anda membutuhkan apa itu dalil penguat, maka Anda menggunakan kitab karangan. Ketika Anda membutuhkan dalil penguat, maka Anda membutuhkan kitab karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi yang cerah ini dan di akhir bulan Juni tanggal 26, ini biasanya kita dulu 26 tanggal sekitaran tanggal 20-an 5 ke sana atau tanggal 30 sampai tanggal 1 Juli. Biasanya dulu kita sama-sama mengerti bahwasanya dulu kita pernah mengadakan yang namanya event-event besar, forum-forum besar yang mana yang disebut dengan CAI, yaitu Cinta Alam Indonesia. Di dalam CAI itu terdapat makalah-makalah sebagai pemantapan, terutama pada generasi-generasi penerus, kita dulu, yaitu generasi penerus Cokam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dalam hal ini, insyaallah tahun 2021, dulu saya pernah ikut beberapa tahun sebagai kiriman daerah. Ada beberapa tahun saya dikirimkan dari daerah untuk mengikuti gemblengan, untuk mengikuti pembinaan CAI. Ada makalah ke dalam, ada makalah keluar. Nah, sekarang pada tahun 2021 ternyata di masa pandemi seperti ini juga tidak menyurutkan para pengurus-pengurus pusat Cokam untuk tetap melaksanakan CAI, walaupun insyaallah bersifat Zoom atau bersifat online, tetapi yang pastinya insyaallah tetap ada. Maka dari itu Ana pada tanggal-tanggal ini akan memberikan sedikit penyampaian CAI tentang masalah CAI ini tahun 2021. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan, sehingga kita tetap bisa sambung, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban kita dulu, yaitu kita tetap melaksanakan sambung. Dalam hal ini CAI pada tahun ini yaitu termuat ada 90 halaman. Untuk ke dalam, kita membahas ke dalam, bukan keluar, kita ke dalamnya. Yang pertama judulnya adalah Perambutan dalam Jamaah sampai Husnul Khotimah. Pertama ada 6 judul. Yang kedua adalah Menjadi Orang Tua Bijak dalam Membentuk Penerus Jamaah yang Sukses. Biasanya ini materinya PPG. Kemudian yang ketiga 5 program ibadah dalam jamaah. 3. Kemudian yang keempat, wajibnya menetapi jamaah di dalam beribadah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sebagai pemantapan biasanya untuk bapak-bapak pengurus. Kemudian yang kelima, membina generasi jamaah dengan keteladanan dan pembiasaan. Membina generasi jamaah dengan keteladanan pembiasaan. Dan yang keenam terakhir, yaitu pergaulan membentuk karakter generasi jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih mendapatkan makalah CAI.
sehingga ada beberapa halaman yang perlu mungkin kita sampaikan biar agar kita tahu di dalamnya itu apa saja. Mungkin tidak semuanya, kalau semuanya nanti namanya asrama ya. Ada beberapa halaman, misalnya saya nggak urut ya, kita sampaikan bersatu-satu aja, yang di hadapan saya aja. Misalnya kita di halaman 55. Nah, 55. Tetap dalil seperti biasanya, yaitu dari hadis ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala snataini wa sab'in billah wa inna hadhihi millah sataftariqu ala salasi wa sab'in sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ya, ini tetap disampaikan, yaitu ingatlah, Nabi bersabda, ingatlah sesungguhnya orang-orang ahli kitab sebelum kalian telah berpecah belah menjadi 72 golongan agama. 72 golongan agama. Dan sesungguhnya agama Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, kemudian 1 masuk surga, wahiyal jamaah, dan dicetak tebal, yaitu jamaah. Itu untuk ya, kita lihat halaman 55. Kemudian kita beralih ke halaman 57. Nah, afwan saya loncat-loncat ya. Yang berjudul C, wajibnya menetapi jamaah dengan dalil utama wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, di dalam 57 ini ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali-talinya Allah wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah, artinya berfirqah. Kemudian dinukil juga dari tafsir At-Tabari an Abdullah bin Mas'ud annahu qala fi qawlihi wa'tasimu bihablillahi jami'an qala al-jamaah. Beliau mengambil dari tafsir At-Tabari. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata di dalam firman Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, diterangkan yaitu qala Ibnu Mas'ud, yaitu al-jamaah. Kemudian dalam hadis ini, dalam halaman ini juga diambil dalam tafsir Ibnu Katsir. Misalnya qauluhu ta'ala wala tafarraqu amaruhum bil jamaah wa nahum 'anil tafriqah. Di tafsir Ibnu Katsir misalnya, Ibnu Katsir berkata firman Allah wala tafarraqu, perintah kepada mereka untuk menetapi jamaah dan melarang mereka dari firqah. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang terakhir di halaman ini ya, di halaman ini terakhir disebutkan yaitu dari kitab Fi Wujubi Luzumil Jamaah. Dari Fi Wujubi Luzumil Jamaah, yaitu wa ma'lumun fi qawaidil usuli annal asla fil amril wujub wal asla fil nahyi tahrim ma lam yujadu sorifun faltizamul jamaah wajibun wal furqatu muharramun. Ya, dia mengambil ucapan-ucapan para ulama, yaitu Al-Jamal bin Ahmad. Dan yang telah diketahui di dalam kaidah-kaidah usul, sesungguhnya hukum asal perintah itu wajib dilaksanakan, dan hukum asal larangan itu haram selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum asal. Maka menetapi jamaah itu wajib dan berfirqah itu diharamkan. Ya, beliau mengambil yang saya ambil ya, yang saya kutip di sini, yang saya bacakan, bukan saya kutip, saya bacakan
ada 3 kitab karangan di sini yang disebutkan, yang dulunya adalah anti dengan kitab tafsir, anti dengan kitab-kitab yang lain, tapi di halaman 57 ini mereka memperkuat dengan hadis-hadis atau kitab-kitab yang dianggap dulu adalah kitab-kitab karangan. Kemudian kita cari lagi ya, ini di halaman 56. Di halaman 56 di Fathul Bari misalnya, di Fathul Bari. Kalau dulu kan biasa andalnya Irsyadus Syari, sekarang ini Fathul Bari. Akhir-akhir ini pakai Fathul Bari juga. Qala at-Tabari was-sawabu anna al-murad min al-khabari luzumul jama'ati alladhina fi ta'ati man ijtama'u ala ta'mirihi faman nakatha bai'atahu kharaja 'anil jama'ah fi Fathil Bari syarh Sahih Bukhari. Imam At-Tabari berkata, dan yang benar pengertian hadis menetapi jamaah adalah orang-orang yang taat kepada seseorang yang mereka sepakati untuk menjadikannya sebagai amir. Barang siapa yang merusak baiatnya, maka dia keluar dari jamaah. Kalau dulu kita hafalkan alladzina jatama'u 'alal imam al-muwafiq li kitabillahi was sunnah wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf. Dulu kan seperti itu. Kalau saya dalam pendoktrinan seperti itu. Jadi jamaah itu adalah alladzina jatama'u 'alal imam al-muwafiq li kitabillahi was sunnah wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf. Ya sejalanlah dengan ucapannya At-Tabari dalam kitab Fathul Bari. Kemudian al-i'tisam. Nah, ini al-i'tisam. Al-i'tisam ini ada beberapa pengertian sebenarnya, cuman diambil satu aja. Qala Syatibi annal jama'ata raji'atun ila ijtima'i 'ala al-imam al-muwafiq lil kitab was sunnah. Wa dzalika dhahirun fi anna ijtima'a 'ala ghairi sunnatin kharijun amma al-jama'ah al-madhkur fil ahadits al-madhkurah fil i'tisam al-Syatibi. Al-Syatibi berkata, sesungguhnya pengertian jamaah kembali pada kesepakatan dari orang-orang Islam. Orang Islam ya. Di sini dikatakan orang Islam loh. Atas imam yang sesuai dengan kitab dan sunnah, dan demikian itu mengandung pengertian yang jelas bahwa yang dimaksud sepakat atas imamnya orang Islam selain sunnah itu keluar dari pengertian jamaah, katanya. Disediakan sini yang mengangkat imam selain sunnah, imamnya orang Islam itu menjadi keluar dari pengertian jamaah seperti yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah disebutkan. Jadi pengangkatan imam selain mengikuti sunnah maka tidak disebutkan jamaah dalam kitab dalam kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi. Kemudian kita lihat lagi di halaman yang lain misalnya, memang banyak diambil dari kitab-kitab yang memang sebagai pemerkuat, walaupun dulunya disebut dengan kitab-kitab karangan, disebut kitab-kitab karangan, tetapi sekarang karena memang dibutuhkan ya mau nggak mau harus kita pakai. Seperti disebutkan dalam Ibnu Asakir fi tarikh dalam tarikhnya disebutkan. An Abdullah, ini di halaman 68. Nah, An Abdullah bin Hamid bin Abdullah bin Muslim ibn Yasar qala lamma hubisa ibnu Sirin fi sijni qala lahu Sajjan idza kana al-lailu fadhhab ila ahlika fa idza asbahta fata'al qala la wallahi la aqunu laka aunan ala khiyanati sultan. Ibnu Asakir. Dari Abdul Hamid bin Abdullah bin Muslim bin Yasar, dia berkata, ketika Ibnu Sirin ditahan, seorang tabi'in ditahan dalam penjara, penjaga penjara berkata kepadanya, ketika malam pergilah kamu ke keluargamu, dan ketika waktu subuh kemarilah lagi. Ibnu Sirin berkata, demi Allah, aku tidak mau menolongmu atas perbuatan khianat pada amirmu. Nah, ini seakan-akan
narasinya atau hadis ini nanti menjelaskan tentang ucapan Muhammad bin Sirin ini bagaimana orang-orang yang tetap menetapi jamaah itu tidak boleh khianat kepada imamnya. Dan yang terakhir yang saya sebutkan terlalu banyak masalahnya, yaitu ucapan tabi'in juga, yaitu Qatadah bin ucapan Qatadah ya, min Qatadah. Qala Qatadah fi qawlihi ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk fa ahlu rahimatillah fa ahlu rahmatillah ahlu jamaah wa in tafarraqat duruhum wa abdanuhum wa ahlu maksiyatihi ahlu furqah wa in jatama'at duruhum wa abdanuhum wa ahlu maksiyatihi wa ahliku ahlul furqah gitu. Jadi nanti dari ahlul maksiyatihi ya. Qatadah seorang tabi'in berkata di dalam firman Allah yang artinya dan mereka tidak berhati-hati, mereka tidak henti-hentinya berselisih kecuali orang yang disayang oleh Tuhan. Maka ahli rahmat Allah adalah ahli jamaah meskipun rumah dan badannya berpisah koma. Wa ahlu maksiyati, wa ahlu maksiyah, dan ahli maksiat Allah, ahli maksiat kepada Allah adalah ahli bid'ah. Walaupun dia berkumpul di rumah atau berkumpul dalam badannya atau saling bertemu, walaupun seperti itu tetapi ahli maksiat, ahli bid'ah maka dihukumi dengan ahli furqah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, sedikit saya bacakan beberapa kalimat tentang makalah CAI tahun ini, makalah tahun 2021, yaitu tentang kedalam, tentang tetap memperkuat tentang jamaah. Alhamdulillah kita bisa mengikuti walaupun kita sudah di luar, tapi kita tetap sambung membaca, maksudnya ya, sambung membaca. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Saya hanya ingin menegaskan saja, ngapa toh kita kok nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kita mengimani sebagian dalil-dalil atau menggunakan kitab-kitab para ulama salaf terutama, yang dulunya kita mengkufurinya dengan mengatakan kitab-kitab ini sebagai kitab-kitab karangan. Kasihan Mbah Tojin yang selama ini kemudian mendoktrin tentang kitab-kitab karangan, diperos dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa kitab karangan buat biuk kabeh. Nah, lalu kenapa sih para ulama-ulama ini, fa insyaallah ulama-ulama mudanya ya. Nah, jadi ini diambil dari Tobari, kemudian di halaman 68 ini diambil dari Syarhus Sunnah Al-Barbahari atau Barbahari. Nah, Barbahari. Syarhus Sunnah kan ada beberapa. Ini karyanya Barbahari. Alhamdulillah saya juga punya ini matanya. Nah, ini saya mau menegaskan kenapa saya kita nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kita iman sebagian, kita mengkufuri sebagian. Mengapa nggak kita kajikan semua aja? Mengapa kita tidak menyajikan secara sempurna apa yang dihujahkan para ustadz-ustadz yang keluar para ustadz-ustadz kami yang keluar, yang sengaja mentakdil syubhat itu juga pakai kitab-kitab ini, lalu Anda mengatakan bahwa itu kitab karangan. Lalu saat ini ketika Anda membutuhkan apa itu dalil penguat, maka Anda menggunakan kitab karangan. Ketika Anda membutuhkan dalil penguat, maka Anda membutuhkan kitab karangan. Anda membutuhkan kitab-kitab yang kau remehkan selain Quran hadis. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Demikian mungkin sedikit menjadi perenungan kita semua. Kalau memang kita benar-benar belajar dengan benar, maka tentunya kita akan semangat untuk belajar, bukan hanya nukilan-nukilan saja, tetapi bukan hanya nukilan-nukilan sebagian tentang memperkuat jamaah. Kan sebenarnya banyak, misalnya tauhid, pembahasan tauhid lah, usuluddin misalnya, kemudian dibahas dalam kitab-kitab yang mungkin di Kutubus Sittah, atau antum-antum semua yang mungkin kurang puas mengatakan apa tetap kitab-kitab karangan Kutubus Sittah harus lengkap. Ya nggak apa-apa, misalnya di sini dibahas tentang tauhid di CAI ini, kemudian diulas, misalnya diambil dari Mulakhos, diambil dari kitab-kitab yang lain, kan banyak tauhid, ada Ushulus Salasa, Ushulus Sittah dan lain sebagainya lah, misalnya tentang masalah tauhid lah dibahas ulas di dalam CAI ini. Tentunya fa insyaallah kita akan lebih mantap, kita akan lebih tahu,
Bukan hanya kepentingan kita sendiri, yaitu untuk hizbiyah jamaah saja. Pengertian-pengertian yang ada di dalam dalil-dalil seperti ini, misalnya dalil-dalil dalam jamaah ini, artinya maksudnya jamaah mereka. Bukan jamaatul muslimin, bukan, tapi jamaah merujuk kepada jokam dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikian penyampaian Cai pada tahun ini dari saya. Semoga Anda bisa mengambil ibrah. Semoga Anda bisa mengambil berpikir sehat, bernalar yang baik. Mengapa harus comot-comot tidak sebagian? Mengapa sekarang kok mengaji kitab-kitab karangan? Nah, semoga menjadikan Anda lebih sehat, lebih sehat akalnya, kemudian bisa berpikir, kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Rasul. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikian dari kami. Tetap bersama Ribat Aqlis Salim. Salam akal selamat wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر